Di atas kehampaan, Mu Yun memiliki rambut putih dan melayang mengikuti angin. Hari ini, aku Mu Yun mati, kamu, siapa yang bisa hidup? Roh jahat teror menyapu bumi sejauh ribuan mil dan menyebar ke seluruh dunia. Tahun demi tahun, Shou Yuan terbakar, dan vitalitas Mu Yun berlalu dengan cepat. Namun, nafas di tubuhnya saat ini semakin meningkat. Dalam sekejap mata, ia bahkan melampaui Mu Qingyu dan sebanding dengan 4 orang kuat di bidang Tao dan pertanyaan, Wen Jiang dan Siksu. Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Bang-bang, suara retakan jalan terdengar, dan seorang pejuang yang berada di alam Dewa Pilar Tao, Dewa Platform Tao, dan Dewa Laut Tao meledak dan berubah menjadi kabut darah pada saat ini. Ampuh menelan dan memurnikan pembuluh darah mengembun saat ini. Kekuatan-kekuatan tersebut, bahkan banyak di antaranya yang belum dimurnikan dan dimurnikan, langsung dimasukkan ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, bahkan yang kuat di Daozu, Daotai, dan Daohai telah menjadi makanan bagi Mu Yun. Tiba-tiba, kekuatannya terjamin. Mu Yun naik turun, dan nadinya pecah. Klan Lin, Klan Lei, Mu Yun meminumnya dan menatap lurus ke arah orang-orang dari dua suku kuno. Lin Tianyang dan Lei Tianfang bertanya pada yang kuat di alam ilahi, dan wajah mereka berubah. Mu Yun hari ini lebih kuat dari mereka. Tuanku, tolong aku. Lei Tianfang tidak lagi bertanya tentang keagungan yang kuat di alam dewa, dan berteriak dengan sedih saat ini. Wu Qingmeng dan Fu Wuxian berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Mu Qingyu. Melihat pemandangan ini, aku mengangkat alis. Apa yang kamu tunggu? Fu Wuxian segera mendengus dingin. Dengan tangisan ini, hanya untuk melihat kehampaan, ada bayangan, satu demi satu. 12 sosok tiba-tiba muncul di 4 arah. Kedua-belas angka itu penuh dengan momentum yang kuat. Keesokan harinya, Kaisar Xuanhao mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Huan Jianbo, salah satu dari 7 ponton besar di bawah takhta Dewa Futu. Cheyu, salah satu dari 9 Raja Shuro di bawah tahta Kaisar Dewa Shuro. Kuil kuno Yinchuan, salah satu dari 7 kuil kuno di bawah tahta Kaisar Dewa Potuo. Ming Yinggong, salah satu dari 8 Raja Surgawi di bawah tahta Dewa Anjing. Kaisar Xuanhao menghela nafas dan berkata, kali ini, saya ingin membantu Mu Qingyu, tetapi saya tidak dapat menahannya. Keempatnya, seperti Sisu, Wen Jiang, Pei Shao dan Ning Xiu, adalah jenderal paling cakap di bawah tahta 4 dewa dan tokoh pada tingkat pelanggaran hukum di masa lalu. Meskipun orang-orang ini tidak sebaik 10 makhluk surgawi teratas pada tahun-tahun itu, mereka juga adalah orang-orang yang berdiri di puncak dunia ini. Sekarang, ada 4 orang kuat di bawah tahta 4 dewa, dan bahkan dengan 8 orang kuat, 12 orang ini, bahkan Mu Qingyu, tidak dapat menghadapi mereka. Lagi pula, baru saja Mu Qingyu membunuh Wen Jiang, Pei Shao, Ning Xiu dan Sisu dengan pedang, yang kelihatannya sangat mengejutkan, tapi pedang itu mungkin juga mengosongkan seluruh kekuatan Mu Qingyu. Bagaimanapun, Mu Qingyu hanya berada di alam Tao meminta Tuhan, dan mungkin berada di puncak alam Tao meminta Tuhan, tetapi 4 orang di Wenjiang benar-benar raksasa di alam Dewa Raja Tao. 12 orang yang muncul di sini semuanya adalah sosok di tingkat alam Dewa Raja Tao. Huan Jianbo, Gong Ningying, Yin Chuan dan Che Yu bahkan mungkin berada pada level alam Dewa Raja Tao, yang lebih kuat dari 4 orang sebelumnya yaitu Wen Jiang, Pei Xiao, Ning Xiu dan Sisu. Meskipun 4 dewa besar tidak datang hari ini, barisan mereka sangat bagus. Pada saat ini, Mu Yun penuh dengan tendon biru, pembuluh darah, rambut putih dan bergerak mengikuti angin. Umur panjang Yuan lebih dari 10 juta tahun. Saat ini hampir habis terbakar. Setelah melintasi alam Dewa Daotai dan mencapai batas alam Dewa Daowen, kami gagal mencapai alam Dewa Raja. 12 angka muncul saat ini. Saat ini, Mu Qingyu dikelilingi oleh mimpi Wu Qing dan Fu Wuxian. Adapun yang lainnya, saat ini, Lin Tianyang, Fang Tianlei dan Zhou Wuyu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, apalagi sebagian besar lainnya. Saat ini, di surga pertama, Kaisar Ming, Kaisar Xing dan putranya berdiri bersama. Ayah, Kaisar Xing terkejut dan berkata dengan ngeri, ini, Ye Yuxi sudah mati, Mu Yun gila, Mu Qingyu juga gila, Shepherd, apakah ini akan segera berakhir? Pada saat ini, wajah Kaisar Ming muram dan berkata perlahan,
saya tidak menyangka bahwa Mu Qingyu telah mencapai puncak alam Tao. Namun, bagaimanapun juga, ini masih merupakan langkah yang buruk. Mimpi Wu Qing dan Fu tidak iri. Sekarang ini harus melampaui ranah Raja Taoisme. Mu Qingyu melintasi dua alam besar, dan tidak mungkin mengalahkan mereka. Namun ketika kata-kata ini diucapkan, Kaisar Ming merasa sedih di dalam hatinya. Dia melangkah ke alam Tuhan lebih awal dari Mu Qingyu. Tapi sekarang, Mu Qingyu telah melampaui dia. Perasaan ini sangat sulit diterima. Ayah, hati Kaisar Sing semakin masam. Setidaknya Kaisar Ming disusul oleh Mu Qingyu, tapi Mu Yun masih jauh. Tapi bagaimana dengan bintang kaisarnya? Pertama, dia disusul oleh Mu Qingyu, yang tidak sebaik dirinya. Sekarang, dia diambil alih oleh Mu Yun. Untungnya, hari ini, mereka semua akan mati. Mata Kaisar Sing dingin dan tajam. Ketika Mu Qingyu dan Mu Yun meninggal, para penggembala sudah habis. Sekalipun ayah dan anak mereka, di masa depan, alam semesta akan bersatu sepenuhnya. Di dunia yang penuh gejolak ini, ayah dan anak mereka akan tetap menjadi yang terkuat. Setidaknya mereka bisa duduk kokoh di posisi dominan satu kubu. Namun Kaisar Ming mengangkat alisnya. Apakah kamu benar-benar akan mati? Hingga saat ini, 4 dewa Futu, Shuro, Futian dan Potuo telah bertarung melawan Changming dan Liuli. Tapi, di mana Li Changlan? Di manakah Kaisar Dewa Changlan yang paling suram? Dan Mu Xiaotian, siapa orang pertama di bawah Kaisar Ilahi? Di mana Mu Xiaotian? Kedua orang ini sampai sekarang belum muncul. Namun, saat ini, Ye Yuxi sudah meninggal. Bahkan jika mereka muncul, dengan temperamen Mu Yun dan Mu Qingyu, saya khawatir mereka akan mengingat dan membenci penjara Li Changlan dan Mu Xiao. Jadi, apa yang dipikirkan keduanya? Kaisar Ming tidak tahu. Di sisi lain, Qin Mengyao, Lu Qingfeng, Xie Qing dan lainnya berkumpul. Saat ini, hanya Mu Yun yang bertarung dengan 12 Raja Tao, dan Mu Qingyu bertarung melawan Wu Qingmeng tanpa rasa iri. Adapun Tao Hai Senjing, Dao Tai Senjing, Dao Zu Senjing dan seniman bela diri lainnya, tidak ada kualifikasi bagi mereka untuk terlibat sama sekali. Para penganut Tao yang meminta yang kuat di alam ilahi bahkan lebih terkejut dan melihat pemandangan ini, dan tidak ada yang melakukannya. Pada saat ini, Qin Mengyao melihat ke langit. Ayah dan anak penggembala itu bertempur sampai mati. Membantu, saya tidak dapat membantu. Qin Mengyao kemudian memandangi Putri Ming Yuexin dan Meng Zimo. Pergi. Beberapa orang jatuh satu demi satu dan sampai ke aula awan. Qin Chen, Mu Yudan, Mu Yuyan dan anak-anak lainnya datang satu demi satu dan melihat ibu mereka. Ibu, hidung dan air mata Mu Xuanfeng bercampur, dan matanya bengkak. Melihat pemandangan ini, Miao Xianyu merasakan sakit di hatinya. Apakah ayah akan dibunuh? Bu, aku tidak ingin ayah mati. Mu Xuanfeng selalu tidak selaras, tetapi jika menyangkut perasaan, bagaimanapun juga, dia menghabiskan banyak waktu-waktu bersamamu. Yun dan memuja ayahnya. Tidak, Maple. Miao Xianyu tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia tidak bisa menahan tangisnya dan memeluk putranya. 4 gerbang surgawi terbuka. Semua orang tahu dari lubuk hatinya bahwa ini akan menjadi bencana. Namun semua orang tidak menyangka akan terjadi bencana seperti itu, bahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Mu Zixuan bergegas ke pelukan Bi Qingyu dan terisak, nenek dibunuh oleh orang jahat. Giok hijau tersedak dan terdiam sesaat. Ming Yuexin dan Wang Xinya memandangi beberapa anak dan mengelus perut mereka. Di pelukan mereka, ada 2 lelaki kecil yang belum lahir pada saat ini. Qin Mengyao melihat ke arah kerumunan dan berkata langsung, bencana hari ini tidak dapat dihindari. Tapi aku tahu apa yang dipikirkan Mu Yun dan apa yang dipikirkan Mu Qingyu. Qin Mengyao berkata perlahan, bahkan jika mereka mati, para penggembala tidak dapat dihancurkan. Jadi, semuanya, pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak gemetar. Namun kali ini, di luar dugaan, beberapa wanita tak kunjung membantah. Qin Mengyao memandang Lu Qingfeng dan berkata langsung, Saudara Lu, aku akan memberimu debunya. Lu Qingfeng tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa di antara 7 anak Mu Yun, Qin Chen harus hidup. Karena Qin Chen dan Mu Yun memiliki takdir yang sama. Pada saat ini, Qin Chen berjalan keluar perlahan dan berkata, Bu, Tuan, saya bersedia mati daripada ayah saya. Namun, ketika kata-kata Qin Chen jatuh, Qin Mengyao tidak sopan.
Dia menamparkan wajah Qin Chen, membalikkan Qin Chen beberapa kali, berguling ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah bercampur organ dalam. Mengyao, Mengyao, Lu Qingfeng, Xie Qing, Meng Zimo dan lainnya semuanya mengubah wajah mereka. Kenapa kamu harus mati, bukan ayahmu? Qin Mengyao berteriak dengan dingin, apakah menurutmu kami benar-benar ingin membunuhmu ketika kami mengatakan untuk membunuhmu dan menyelamatkan ayahmu? Tuanmu, aku, kakek nenekmu, ayahmu, siapa yang akan membiarkanmu mati? Qin Chen duduk di tanah dan menggelengkan pikirannya sejenak. Qin Mengyao mengangkat Qin Chen, memegang bahunya dengan tangan gioknya, menunjuk ke langit dan berteriak, lihat dengan jelas, itu ayahmu, itu kakekmu, dan kamu adalah putra tertua dan cucu dari penggembala. Ingat, jangan pernah bicara tentang hidup dan mati. Xie Qing muncul saat ini dan buru-buru berkata, yah, kamu telah menakuti terlalu banyak anak-anak debu di masa lalu. Sederhananya, aku akan membawa Chener pergi. Bagaimanapun, aku masih berguna bagi 3 keluarga naga. Sekarang situasinya kacau. Aku pergi bersama Chener, yang mungkin lebih aman. Mendengar ini, Qin Mengyao hanya melirik Xie Qing dan berkata perlahan, aku tidak percaya kamu akan mengambilnya. Xie Qing buru-buru berkata, Xie Yuanshan, bulan di awan, Bai Likun memperlakukanku dengan baik. Qin Mengyao menatap Xie Qing lagi dan berkata tanpa daya, aku tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Aku tidak khawatir tentang kamu untuk mengajarinya. Petik 2. Chener akan dibawa pergi oleh saudara Lu. Tidak perlu memberitahu kami kemana kamu akan pergi. Qin Mengyao memutuskan. Adapun kamu, Qin Mengyao memandang Meng Zimo, Miao Xianyu, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Jiwer dan Bi Qingyu. Mereka baru saja hendak berbicara. Pada saat ini, lusinan sosok muncul di udara di luar aula awan. Para pemimpinnya adalah Ye Zutian, Ye Wentian, Ye Futian, serta Si Meiyun, Ai Yuan Liu, Yu Feiye, dan anggota inti lainnya dari suku Ye. Mereka, kami ambil. Kamu Cahaya Lilin berkata langsung. Mendengar ini, Qin Mengyao mengangkat alisnya. Itu maksud ibu. Kamu Cahaya Lilin berkata perlahan. Suksi Wandan, Qin Mengyao tampak bingung saat ini. Namun saat ini, Susiwan tiba-tiba muncul. Pertarungan, dengan Su Dingtian sepertinya telah berakhir, dan Susiwan juga muncul di sini. Mereka, serahkan padaku. Susiwan berkata perlahan, saya punya cara untuk mengambilnya. Anda tidak bisa keluar dari perubahan jika Anda pergi sendiri. Sekarang, tidak hanya di Changlan, tapi juga di luar 4 gerbang surgawi. Petik 2. Dunia Changlan baru saja terbuka dan tidak dapat membawa kekuatan yang cukup kuat. Kalau tidak, bukan hanya orang-orang ini yang datang ke Changlan. Kaisar Siwandan tampak seperti telah menjadi tua beberapa kali. Ye Yuxi adalah putri kesayangannya dan peduli dengan keempat anaknya. Su Siwan sangat menyukai Ye Yuxi. Qin Mengyao mau tidak mau berkata, Tuan Ye, apakah dia benar-benar mati? Su Siwan tampak sedih, nadanya tercekat, dan berkata perlahan, mungkin. Dia tidak tahu. Bagus. Qin Mengyao segera berkata, kalau begitu, Tuan Su akan membawa mereka pergi. Meng Zimo, Mu Xuanchen. Kamu Xueqi, Mu Tianyan. Xiao Yuner, Mu Yudan. Jiwer, Mu Yuyan. Miao Xianyu, Mu Xuanfeng. 10 orang ini pergi bersama Su Siwan. Lu Qingfeng menarik Qin Chen, memandang Qin Mengyao dan berkata, aku tidak akan mati, dia tidak akan mati. Terima kasih. Mo Qinglu mengangguk. Saat ini, Qin Chen menatap ibunya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Mengyao membungkuk, mengusap pipi Qin Chen dan berkata perlahan, kamu harus mengingat apa yang terjadi hari ini, tetapi kamu juga harus selalu mengingatnya. Kamu adalah seorang penggembala. Ingatlah selalu, ayahmu, kakekmu, ingatlah semuanya sekarang. Semuanya kamu melakukannya. Qin Chen mengangguk. Ibu, bagaimana denganmu? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku, punya rencana. Qin Mengyao memandang Lu Qingfeng dan mengangguk. Debu nak, pergi. Lu Qingfeng membawa Qin Chen dan meninggalkan aula awan. Changlan yang luas itu tumpang tindih dalam ruang dan ribuan domain. Mereka mungkin tidak harus pergi sekarang. Mereka mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu kekacauan berakhir sebelum meninggalkan Changlan. Lu Qingfeng punya rencananya sendiri untuk ini. Dalam sekejap mata, hanya Ming Yuexin dan Wang Xinya yang berdiri di sekitar Qin Mengyao. Aku tidak akan pergi.
kata hati bulan langsung. Kemudian, Ming Yuexin memandang Qin Mengyao dan berkata lagi, apa rencanamu, katakan saja. Melihat mata Ming Yuexin dan Wang Xinya tertuju pada diri mereka sendiri, Qin Mengyao berkata sambil tersenyum pahit, rencana apa yang bisa saya buat? Anda dan saya semua berada pada tingkat alam Dewa Daozu, dan kami tidak dapat membantunya sama sekali. Petik 2. Qin Mengyao ragu-ragu sejenak, memegang telapak tangannya dan sepasang sayap muncul di telapak tangannya. Menghancurkan sayapnya, Qin Mengyao bernapas. Setelah beberapa saat, saya hanya melihat dua sosok berkumpul. Salah satunya adalah Kaisar kuno Yuyan, yang pernah menempati peringkat ketiga dalam daftar Changlan. Saat ini, dia Yuyan mengikuti di belakang seorang wanita. Wanita itu mengenakan rok panjang, yang memberikan temperamen yang sangat mulia dan nafas berdebar-debar keluar dari tubuh wanita itu. Yuyan kemudian memandang Qin Mengyao dan berkata, ini adalah 9 putri Phoenix Protoss, Tuan Feng Qingluan. Qin Mengyao memandang Feng Qingluan dengan matanya yang indah. Dia adalah wanita cantik. Feng Qingluan juga memandang Qin Mengyao dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin mengerti? Ikutlah denganku dan kembali ke Phoenix Protoss. Dengan bakatmu, kamu mungkin menjadi kaisar ilahi pertama di Phoenix Protossku di masa depan. Qin Mengyao berkata, pergi, jangan sekarang. Qin Mengyao memandang Feng Qingluan dan berkata lagi, saya tahu dari perintah 8 trigram Tuhan bahwa ada sesuatu di Phoenix Protoss. Berikan padaku dan aku akan pergi. Bersamamu. Feng Qingluan mengangkat alisnya dan berkata, ada apa? Jiuling Tianyi. Ketika Qin Mengyao mengatakan ini, Feng Qingluan mengubah pandangannya dan segera berkata, ini adalah salah satu dari 4 senjata Tao terbaik dari Phoenix Protoss kami. Untuk apa Anda menginginkan ini? Qin Mengyao berkata, tidak peduli apa yang ingin saya lakukan, berikan saya manfaat, dan saya akan kembali ke Phoenix Protoss. Mendengar ini, Feng Qingluan memandang Qin Mengyao dengan semacam meditasi di wajahnya, bisakah kamu berjanji? Feng Qingluan memandang Qin Mengyao dengan nada interrogatif. Ya, mendengar ini, Feng Qingluan segera berkata, ya, aku tidak percaya padamu, tapi Mu Qingyu. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Lagi pula, aku membiarkanmu kembali ke Phoenix Protoss. Aku tidak punya niat apapun untukmu, hanya karena kamu adalah orang yang paling mungkin menjadi kaisar Dewa Phoenix Protossku selama bertahun-tahun. Kamu sangat penting bagi kami Phoenix Protoss. Saya mengerti. Qin Mengyao menerima 9 bulu Tianyi. Kemudian dia melihat ke arah Ming Yuexin dan Wang Xinya dan berkata, hati-hati, kalian berdua. Ya, oke. Sekarang, dengan dimulainya perang, seluruh dunia Changlan dan alam surga utama berada dalam kekacauan. Klan Naga, Klan Phoenix, Klan Jiwa, Klan Tulang, Klan Lima Roh, Klan Titan, Klan Kirin, dan Klan Zhou semuanya memiliki orang-orang kuat dari luar negeri untuk menjemput mereka. Dalam Klan Lima Roh, bukan kekuatan yang kuat untuk memimpin Klan Lima Roh dengan kedatangan Klan Lima Roh. Pada saat ini, Dubais berdiri di surga ketujuh, keluarga Lima Roh dan dunia Lima Roh menyaksikan pertempuran di langit. Untuk sesaat, pikirannya juga berayun. Sebagai utusan khusus dari Lima Roh yang dikirim ke Chanlanei untuk menerima orang-orang, Dubais merasa itu terlalu berlebihan. Dunia Changlan baru saja dibuka. Perang seperti ini belum pernah terjadi di luar Changlan. Para dewa muncul, 10 makhluk surgawi juga muncul. Yang lebih menakutkan adalah ayah dan anak Mu Qingyu dan Mu Yun. Yang satu tersembunyi dan yang satu lagi menghadap langit. Pemandangan seperti itu sungguh sedikit menakutkan. Dubais awalnya mengira bahwa dia melangkah ke alam Tao dan Tuhan dan memasuki Changlan, yang merupakan keberadaan umum Lao Su, Raja Surga. Namun kini, ratusan orang berkuasa di alam Tao dan Tuhan yang dibawa oleh 4 dewa telah meninggal. Tao meminta agar alam ilahi sangat kuat. Meski dunia langit dan bumi pada masa banjir dan kelaparan bukanlah yang teratas, setidaknya untuk saat ini, di dunia baru langit dan bumi, alam Tao dan Tuhan berada pada level yang kuat. Lagi pula, banyak tokoh kuno yang belum pulih ke puncaknya. Tapi lebih baik mati. Kaisar 9 kehidupan. Apa tujuan dari 9 kaisar kehidupan Li Changlan? Apakah ini benar-benar akan memulai perang lagi, seperti yang dipikirkan keempat dewa? 18 kaisar dewa, hidup damai dan menjaga batasannya sendiri, bukankah itu baik? Mengapa kita harus bertarung? Dabois menghela nafas. Adanya tingkatan tersebut,
apa yang mereka pikirkan dan di mana mereka dapat mengetahui dan mempengaruhi. Tidakkah Anda ingin muncul di sisi Dubais dan membungkuk dan berkata, Tuan Du, Ming Yuexin, bolehkah kami mengambilnya? Yang Mulia Putri Dubais berkata dengan nada kecoklatan, keluarga itu datang kepadaku, dan aku sedang mencari Yang Mulia Putri. Jika hati bulan ada hubungannya dengan Yang Mulia, itu untuk membawa. Bisakah? Lalu dia berkata lagi, apakah tidak ada cara untuk memverifikasi kelima rohku? Ya, tapi hanya Sang Patriark yang bisa melakukannya, tapi Sang Patriark tidak bisa datang sendiri sekarang. Dalam perang di masa lalu, Sang Patriark mengalami kerusakan parah. Yang kita berlima butuhkan sekarang adalah memulihkan diri. Petik 2. Baiklah, aku akan bicara dengan Ming Yuexin. Dubais menghilang di surga ke-7, dan momen berikutnya muncul di surga ke-9. Pada saat ini, Putri Feng Qingluan dari Phoenix Protoss juga melihat ke arah Dubais. 5 roh itu tidak lambat. Feng Qingluan berkata dengan lemah. Dubais memandangi 9 Putri Phoenix Protoss, melengkungkan tangannya dan berkata, bagaimana kabar 9 putri itu? Dubais kemudian melihat ke arah Ming Yuexin dan berkata, Ming Yuexin, kamu adalah ketua klan 5 roh saat ini. Kali ini, kami telah menerima perintah dari ketua klan 5 roh dan datang untuk bertemu dan memimpin klan 5 roh dan kembali ke klan 5 roh. Kamu juga harus pergi bersama kami. Bagaimana jika aku tidak mau? Kata hati bulan langsung. Tentu saja kami tidak akan memaksamu, tapi kami semua adalah keturunan dari 5 roh. Jika kamu kembali ke keluarga, kamu akan mendapatkan pengajaran yang lebih baik. Mendengar ini, Ming Yuexin mencibir dan berkata, saya khawatir tujuan Anda lebih dari itu. Ada seorang putri tersesat di Changlan dalam 5 roh Protoss. Pemimpin klan Anda ingin melihat apakah saya ada hubungannya dengan putri itu. Mendengar ini, Qin Mengyao dan Wang Xinya tercengang. Apakah Ming Yuexin, dewa air di kehidupan sebelumnya, putri dari kepala keluarga 5 roh? Dubais juga tampak terkejut. Ming Yuexin kemudian berkata, nama ibuku adalah Ling Yurou. Dia adalah wanita biasa di keluarga 5 roh Changlan. Katakan saja padaku siapa dia saat aku tahu dia sudah mati. Mendengar ini, Dubais tampak kedinginan dan menatap hati bulan yang cerah, dengan warna yang luar biasa di wajahnya. Ming Yuexin kemudian berkata, saya pernah bertanya kepada Mu Qingyu, dan Mu Qingyu memberitahu saya bahwa pelarangan dunia Changlan di masa lalu bukan hanya karena kebetulan, tetapi juga dibuat-buat. Saat itu, ibu saya sedang mengandung saya, yang sangat disayangkan. Ketika dia memasuki Changlan, dia tidak bisa keluar. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari ayahku. Apakah itu Jin Guyun, masih hidup? Mendengar ini, Qin Mengyao dan Wang Xinya mengubah wajah mereka. Ming Yuexin sebenarnya adalah putri dari Putri 5 Dewa. Dia tidak pernah menyebutkan hal ini. Dubais tampak semakin terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Perlahan, Dubais hanya melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Jin, semuanya baik-baik saja. Dia belum dewasa. Ming Yuexin segera berkata, istri saya, terluka parah, melahirkan seorang putri, dan di mana dia? Nada suara Ming Yuexin sangat tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Dubais sangat gembira, Yang Mulia Putri terluka parah. Sang Patriark mengirimnya ke sini, dan dia tidak pernah berpikir untuk menemukan Tuan yang masih hidup. Sekarang, aku benar-benar hidup. Dubais segera berkata, Yang Mulia bisa kembali bersamaku. Tidak, Ming Yuexin langsung menolak. Tapi tak lama kemudian, Ming Yuexin melihat ke langit dan berkata lagi, jika 5 roh bisa menyelamatkan ayah dan anak mereka, saya bisa kembali. Mendengar ini, Dubais berkata dengan getir, Yang Mulia, tidak ada yang bisa kami lakukan. 4 dewa Mufutu, Changming dan Liuli, 6 dewa ini turun tangan. Di puncak 5 roh kami tidak dapat bersaing dengan para dewa, terlebih lagi. Belum lagi sekarang, selain itu, bapak leluhur yang lama sedang tidak dalam keadaan sehat sekarang. Petik 2. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ming Yuexin berkata langsung, saya pikir saya bisa menjadi orang yang sangat kuat tanpa kembali ke 5 roh Protoss. Dubais tampak jelek. 9 putri Phoenix Protoss, Feng Qingluan, tersenyum dan berkata, ternyata Ling Yurou meninggal di Changlan. Pantas saja, namun, Dubais, karena kamu sudah diperintahkan, menurutku itu lebih baik untukmu, untuk berbicara dengan Jin Guyun. Dubais tersenyum pahit,
membungkuk dan bergegas pergi. Qin Mengyao memandang Ming Yuexin barusan dan berkata perlahan, apakah Mu Yun tahu pengalaman hidupmu? Tidak ada yang pantas untuk dikatakan. Ming Yuexin berkata, meskipun aku dibesarkan di keluarga lima roh sejak kecil, tidak ada yang mau membunuhku setiap hari. Orang bodoh ini dikejar dan dibunuh setiap hari. Bahkan jika ada ayah yang melindunginya, tapi sekarang, kata Ming Yuexin, mendongak, dan berkata dengan sedikit khawatir di matanya, ayahnya tidak bisa melindunginya. Dunia Changlan benar-benar berantakan. Hingga saat ini, bahkan Kaisar Ilahi telah muncul, dan semua orang panik. Dan sekarang, Mu Qingyu sendirian di hadapan dua makhluk surgawi, Wu Qingmeng dan Fu Wuxian. Entah berapa banyak retakan yang muncul di sekujur tubuhnya. Jika Kaisar Xuanhao mengorbankan Si Yuan di kehidupan sebelumnya, itu adalah reinkarnasi. Mimpi Wu Qing dan Fu Wuxian tidak bereinkarnasi. Meskipun mereka tidak lagi berada di puncaknya, kekuatan mereka saat ini benar-benar melampaui tingkat alam dewa Raja Tao. Mu Qingyu baru saja bertanya tentang tingkat puncak alam dewa. Kesenjangan ini sulit untuk diatasi. Di sisi lain, Mu Yun bahkan lebih sulit lagi. Puluhan juta tahun kehidupan telah habis terbakar. Dari tahap awal Dao Tai Senjing hingga Dao He Senjing dan Dao Wen Senjing, kita telah melompat ke puncak Dao Wen Senjing. Namun, Huan Jianbo, Che Yu, Gong Mingying, dan Yin Chuan semuanya berada di alam Dewa Raja Tao, dan mereka bukanlah orang baru di alam Dewa Raja Tao. 8 lainnya juga berada pada level alam Dewa Raja Tao. 12 Raja Tao, menghadapi Mu Yun, serangan dan pemotongan terkoordinasi, yang membuat Mu Yun semakin dalam bahaya. Penindasan alam mutlak, penindasan pengalaman tempur mutlak. Pada saat ini, di belakang Mu Yun, gerbang reinkarnasi surga, cahayanya redup, nafas seluruh tubuhnya lesu, dan ada bekas luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Posisi dada yang berlubang darah seperti mulut mangkuk terlihat sangat menakutkan. Huan Jianbo, Che Yu, Gong Mingying dan Yin Chuan mengepung keempat sisi, sedangkan 8 lainnya berada di pinggiran dan lebih berhati-hati. Bahkan sekarang, beberapa orang tidak akan pernah gegabah. Mu Yun memandang ke-12 orang itu dan membuka mulutnya. Darah segar keluar, matanya sedikit menghina. Mu Yun mencibir dan berkata, datang dan bunuh aku. Semuanya seperti ini. Apa yang kamu takutkan? Mendengar ini, Huan Jianbo, mengenakan jubah putih, memegang pedang, berkata dengan senyum acuh tak acuh, bagaimanapun juga, itu adalah putra surga dengan 9 perintah. Ini adalah teknik rahasia langka yang telah dipromosikan dari alam Dewa Dao Tai ke alam Dewa Dao Wen. Kita harus tetap menghormatinya. Gong Mingying mengenakan pakaian istana biru, cerah dan bergerak, dan berkata sambil tersenyum, ini baru permulaan dari alam ilahi Dao Tai, tetapi dia segera memiliki kekuatan tempur puncak dari alam ilahi Dao Wen. Kita tidak boleh gegabah, orang-orang seperti itu. Mu Yun mencibir, menyeka darah di wajahnya dan menatap beberapa orang. Saat telapak tangannya digenggam, seolah ada kekuatan bergulir di telapak tangannya, yang menyatu menjadi satu. Telapak tangan api abadi. Dalam sekejap, api gelap meledak saat ini. Peradangan hitam tak berujung menyebar dan berubah menjadi telapak tangan besar, yang jatuh langsung dari langit dan membunuh orang-orang seperti Huan Jianbo, Gong Mingying, dan lainnya. Huan Jianbo tersenyum, tapi tidak ada kecerobohan di hatinya. Hari ini, Changlan datang untuk membunuh Kaisar 9 kehidupan. Keempat Kaisar Dewa memberikan perhatian khusus padanya. Saat ini, tidak ada ruang untuk kecelakaan apa pun. Pedang di tangan Huan Jianbo memiliki cahaya yang tersisa, dan kemudian pedang Qi ditembakkan, 1 menjadi 3, 3 menjadi 9, dan 9 pedang Qi. Setiap pedang seperti pedang raksasa, yang terpotong di udara. Kong-kong, 9 pedang besar Qi, langsung terpotong. Qi jahat yang mengerikan, meledak. 9 pedang Qi langsung dipotong ke telapak tangan raksasa api hitam, menyebabkan telapak tangan raksasa itu runtuh, dan kemudian 9 pedang Qi jatuh di depan Mu Yun. Suara tiupan dan tiupan terus terdengar. 9 pedang Qi jatuh tepat di depan Mu Yun. Pada saat ini, gerbang reinkarnasi surga berputar terus-menerus, menghalangi 9 pedang Qi. Mu Yun mendukung reinkarnasi Tianmen dengan kedua tangannya untuk melawan penindasan 9 pedang Qi. Kesenjangan batas. Ini terlalu besar. Ini adalah jurang yang tidak bisa diperbaiki. Melihat Mu Yun ditekan, Gong Mingying menjabat tangan giok rampingnya, dan ada angin kencang di sekelilingnya. Itu meraung dan berubah menjadi bila angin, yang jatuh lagi dan membunuh Mu Yun.
Cheyu dan Yin Chuan, yang juga tidak melepaskan tangan mereka, menggunakan formula satu demi satu untuk membombardir tubuh Mu Yun. Centang, centang, darah mengalir dari tubuh Mu Yun. 4 orang kuat dari alam Dewa Raja Tao sedang melakukan yang terbaik untuk mengguncang dan membunuh Mu Yun saat ini. Hati Mu Yun bergetar dan tangannya berpegangan. Anak awan, jauh di atas langit, sebuah suara bergema saat ini. Saat ini, Mo Qingyu juga ditekan oleh Wu Qingmeng dan Fu Wuxian. Mereka tidak dapat mendukung Mu Yun sama sekali. Ayah dan anak berada dalam situasi menyedihkan yang hampir sama. Mo Qingyu, Wu Qingmeng mencibir, mengapa? Di mana Mu Xiaotian? Di mana Li Changlan? Jika keduanya tidak muncul, ayah dan anakmu akan mati hari ini. Ketika Mu Qingyu melihat mimpi Wu Qing dan Mu Yun lagi, dia sepertinya memiliki keputusan di dalam hatinya. Tiba-tiba dia berteriak, gembalaku tidak akan mati hari ini. Di masa depan, kamu dan 4 dewa lainnya akan mati, haha. Menghadapi tawa sembrono Mu Qingyu saat ini, Wu Qingmeng dan Fu Wuxian mengangkat alis mereka. Orang ini, dibawa ke jedi, apakah dia gila? Yuner, aku sekarat, ayahku bersamamu. Mu Qingyu tertawa dan berkata, di jalan Huangquan, keluarga kami bertiga tidak sendirian. Ketika Mu Qingyu tertawa liar, dia tiba-tiba menjabat tangannya. Pada saat ini, Mu Qingyu memandang Fu Wuxian dan Wu Qingmeng dan berkata dengan nada mencemooh, saya Mu Qingyu, memang keturunan Mu Xiaotian, dan mewarisinya untuk melahap darah. Saya Mu Qingyu. Saya memang bidak catur Li Changlan. Saya dimanipulasi olehnya, tapi aku tidak tahu di mana mereka berada. Mu Qingyu berkata dengan dingin dan dingin, tetapi hari ini, 2 makhluk surgawi memaksa ayah dan anakku menjadi jedi seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Mu Qingyu akan ditangkap seperti ini? Kalian berdua harus tahu bahwa Mu Xiaotian, yang pertama dari 10 makhluk surgawi, tahu betapa buruknya dia melahap darahnya. Kalian berdua harusnya tahu lebih baik. Apa alasan mengapa Mu Xiaotian bisa menduduki peringkat pertama di antara 10 makhluk surgawi dan mengapa bahkan Kaisar Dewa tidak bisa membantunya? Mu Qingyu tertawa dan terlihat liar. Pada saat ini, sepertinya ada pusaran tak berujung di sekujur tubuhnya. Pusaran air Tao dan Tao hanya seukuran telapak tangan, namun kemudian berubah menjadi jangkauan 10, 100, 1000, 10.000 kaki. Pusaran teror memancarkan cahaya gelap. Hukum menelan surga di hutan belantara. Hukum menelan surga di hutan belantara. Pada saat ini, Wu Qingmeng dan Fu Wuxian semuanya menjadi pucat. Hukum menelan surga, bisa dibilang cukup untuk menduduki peringkat 10 besar di masa banjir dan kelaparan. Hanya ada satu orang di alam semesta yang dapat menguasai seni rahasia tersebut, yaitu Mu Xiaotian. Mu Xiaotian, yang mengandalkan bakatnya sendiri untuk mengubah hidupnya melawan langit, dapat melawan ibu kota terbesar Kaisar Dewa, yaitu metode menelan langit. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan Kaisar Ilahi dengan puncak alam tanpa batas. Tapi Mu Xiaotian yang melakukannya. Ini cukup untuk melihat kekuatan metode menelan surga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Mu Qingyu telah mempelajari metode ini. Itu benar, Mu Qingyu adalah keturunan Mu Xiaotian. Tidak mengherankan jika dia mewarisi darah Mu Xiaotian dan dapat mengontrol metode ini. Brengsek, Mu Qingyu, jika kamu hanya bertanya tentang alam Tuhan, jika kamu menggunakan metode ini, kamu akan mati. Mimpi Wu Qing dan Fu tidak iri dan memarahi. Mu Qingyu melihat kembali kematian dan berteriak, istriku terpaksa mati olehmu. Putraku dan aku tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Apalagi yang aku takutkan 4920. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat kata-kata Mu Qingyu jatuh, tangannya gemetar, dan dalam sekejap, segala macam pusaran keluar. Mimpi Wu Qing, Fu tidak iri. Jika kamu ingin mati, kamu harus menarik bantal. Pada saat itu, Mu Qingyu bergegas menuju Fu Wuxian. Fu Wuxian sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia berada di atas Raja Tao dan lebih baik dari Mu Qingyu, dia terlalu sombong untuk menelan hukum surga. Berjuang keras, dia akan mati. Pergilah, Fu Wuxian meraung. Tapi Mu Qingyu tidak peduli dan langsung membunuh Fu Wuxian. Keluar, Fu Wuxian meminumnya dengan kata-kata iri. Dengan telapak tangannya, ruang di sekitarnya membeku seperti kristal dalam sekejap, melindungi ruang dan waktu sekitar 10.000 mil. Saat hantu tersebut keluar, hantu tersebut akan menghilang begitu hantu tersebut muncul.
Mimpi Wuking. Ayo, saat berikutnya, Mu Qingyu muncul di depan mimpi Wuking. Tertipu, wajah Fu Wuxian berubah. Tapi wajah Wu Qingmeng bahkan lebih jelek lagi. Mu Qingyu sedang bermain di depan mereka. Wajah Wu Qingmeng dingin dan dia bersenandung. Mu Qingyu, bahkan jika itu adalah metode menelan surga di hutan belantara, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu berikan? Setelah meminum kata mimpi Wuking, tangan giok ramping itu bergerak, dan kekuatan Tao berkumpul di sekeliling, dan kemudian berubah menjadi benang sutra Tao, membentuk dunia umum dan melarang ruang dan waktu di sekitarnya. Tapi Mu Qingyu tidak peduli dan hanya membunuh mimpi Wuking. Kamu meremehkan keterampilan rahasia Mu Xiaotian. Mu Qingyu mengucapkan sepatah kata dan menjabat tangannya. Pusaran air yang luar biasa datang langsung. Wu Qingmeng tampak dingin dan mencibir pada Mu Qingyu. Sekalipun itu adalah metode menelan surga, apa yang dapat dilakukannya? Mu Qingyu hanyalah puncak alam Tao, dan sekarang dia berada di luar keberadaan Raja Tao. Pada saat ini, pusaran air Tao dan Tao mengalir di depan tubuh impian Wuking. Di sekitar tubuh mimpi Wuking, benang sutra Tao dan Tao terhubung dalam sekejap, dan berkumpul bersama erat dan kuat seperti jarum baja. Namun, ketika Wu Qingmeng menyaksikan Mu Qingyu membunuh, wajahnya tenang dan tidak ada keraguan di hatinya. Saat berikutnya, wajah cantik Wu Qingmeng penuh dengan kepanikan. Ketika pusaran datang, mereka langsung melompat ke atas benang sutera, dan benang sutera itu putus sedikit demi sedikit, seperti kertas tipis yang tidak tahan terhadap angin dan hujan, dan langsung pecah. Roh jahat yang mengerikan merobek semua pertahanan mimpi Wuking, dan pusarannya terjepit dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dengan mimpi Mu Qingyu dan Wuking sebagai intinya, pusaran itu tersapu dalam sekejap. Raungan yang mengguncang bumi ditransmisikan ke seluruh dunia Changlan dan dunia tanpa akhir di seluruh dunia Changlan. Di pusaran itu, dua sosok menempel erat saat ini. Itu adalah Wu Qingmeng dan Mu Qingyu. Berangkat, Wu Qingmeng memandang Mu Qingyu saat ini dan melihat pusaran yang ada di sekitarnya. Kekuatan menelan dan memusnahkan yang begitu mengerikan akan mencabik-cabiknya. Mu Qingyu mencibir, aku mati. Tidak ada ruginya menarikmu dari belakang. Dasar bajingan, Wu Qingmeng berteriak, Fu Wuxian, apa yang kamu lakukan? Saat ini, di kejauhan, Fu Wuxian melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam dan membunuhnya dalam sekejap. Namun, begitu sosoknya mendekati inti pusaran, tiba-tiba ada angin kencang di pusaran tersebut, dan dia langsung membunuh tangannya di kedalaman Fu Wuxian. Suara kepulan terdengar, tangan orang kuat di atas Raja Tao terpotong oleh pusaran dalam sekejap, dan kedua tangannya menghilang. Fu Wuxian segera menjadi pucat karena ketakutan, tubuhnya mundur, dan pergelangan tangannya terpotong dengan mulus. Ini, Fu Wuxian tampak jelek. Inikah cara menelan surga? Sangat mendominasi. Mu Qingyu menceburkan dirinya dan mimpi Wuking ke tengah pusaran. Ini, ikannya mati dan jaringnya putus. Wu Qingmeng melihat Fu Wuxian membunuh, tetapi lengannya langsung patah, dan wajahnya bahkan lebih putih. Fu Wuxian belum mencapai kedalaman pusaran tadi. Mu Qingyu, apa yang kamu lakukan? Wu Qingmeng berteriak, apakah kamu juga terlihat seperti mati? Jika kamu mati, Li Changlan, Mu Xiaotian dan yang lainnya tidak akan sedih sama sekali. Kamu hanyalah anak dari bidak catur mereka. Jika kamu mati, mereka dapat mengolah catur lainnya, potongan. Aku tahu, Mu Qingyu mencibir, tapi aku sudah mati. Sangat berharga untuk mempertahankan mimpi Wuking, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Ini sangat hemat biaya. Kamu gila, ya, gila, menjadi gila karenamu. Kata-kata Mu Qingyu terjatuh. Dia tidak lagi berbicara dengan mimpi Wuking. Jika dia ingin mati bersama, apa yang kamu takutkan? Pada saat ini, Mu Qingyu melihat ke kejauhan, memandang Mu Yun, dan tertawa dan berkata, Nak, maafkan aku, ayah hanya bisa membantumu di sini. Faktanya, saat aku melihatmu sejak kamu lahir, ayahku berpikir bahwa meskipun ayahku meninggal dalam hidup ini, dia akan membuatmu tumbuh dengan bahagia. Belakangan, aku tahu bahwa kamu adalah takdir Kaisar 9 kehidupan. Ayah sangat tidak bahagia, ayah tidak mengerti saat itu. Dia hanya mengira Kaisar Ming lah yang ingin membunuhmu. Kemudian, ketika ayahku mengetahui alam semesta dan Li Changlan, dia mengambil keputusan. Ada apa? Bahkan Raja Surga, Lao Su, dan Kaisar Dewa Dunia tidak dapat menyentuh putraku. Sayangnya,
kemampuan ayah terbatas. Selama bertahun-tahun, dia ingin melindungimu, membiarkanmu tumbuh, dan bahkan melawan ancaman takdir untukmu. Tapi, pada titik ini, Mu Qingyu tersenyum pahit dan berkata, ayah tidak melakukannya. Saat ini, dunia sekitar sudah mati. Mu Yun mengangkat gerbang reinkarnasi dengan kedua tangannya. Huan Jianbo, Che Yu, Yin Chuan dan Gong Mingying, bersama dengan 8 orang di pinggiran, terus membunuh dan bersumpah untuk membunuh Mu Yun. Mu Qingyu berkata lagi, ayahku tidak bisa melindungimu kali ini. Aku khawatir ayah dan anakku akan mati di sini. Namun, saya pikir Anda harus memahami bahwa darah para penggembala kami belum hilang. Ada Chener, Xuan Feng, dan Xuan Chen. Pada saat ini, Mu Yun berlumuran darah. Dia menatap ayahnya dan berkata dengan lemah, ayah, di jalan Huangquan, kita bertiga. Kita harus berjalan secara alami. Kata-kata Mu Qingyu jatuh, dan pusaran itu tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi pusaran, menyusut. Saat pusaran air menyusut, suara robeknya langit dan bumi terdengar. Bau teror muncul saat ini. Hingga pusaran tersebut, kali ini merobek tubuh Mu Qingyu dan tubuh Wu Qing Mengmeng. Semua orang di sekitar tercengang. Kaisar Ming berdiri di luar batas hari pertama dan memandang ke surga, tampak tercengang. Mu Qingyu, sungguh, mati, gumam Kaisar Ming. Dia sudah terlalu lama bertarung dengan Mu Qingyu. Bergaul terlalu lama. Menghadapi Mu Qingyu, Kaisar Ming tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tapi sekarang, melihat Mu Qingyu meninggal, suasana hatinya sedih. Ya, duka, Mu Qingyu adalah bidak catur. Bukankah dia Kaisar Ming? Sekarang, Mu Qingyu sudah mati. Di mana Kaisar Mingnya? Kaisar Ming tahu mengapa Li Changlan dan Mu Xiaotian tidak muncul.